adalah sebelum saya masuk kepada trilogi 2021 ya, pertanyaannya adalah apa sih yang berubah ya? Apa yang berubah pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 ya. Nah, kenapa di sini saya letakkan 20 dan 21? Karena Bapak Ibu ya, ini saya menduga ya, ini prediksi saya bahwa tahun 20 dan 21 itu tidak akan jauh berbeda. Ketika tahun 2020 ya, saya sangat-sangat berprediksi ya bahwa di tahun 21 itu kondisi ya, kita bicara kondisi makro, bahwa kondisi makro itu akan jauh lebih baik. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa 2021 itu tidak akan jauh berbeda. Artinya apa? Yang berkaitan dengan consumer behavior, perilaku daripada konsumen ya. Apa yang sudah terjadi di tahun 2020, kemungkinan besar ini kalau toh ada perubahan, itu akan sedikit saja terjadi perubahan di 2021 ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang apa perubahan yang terjadi Bapak Ibu. Nah, saya mencatat di sini ya, apa sih yang berubah selama ini? Ada 5 ya. Ada 5 hal yang berubah. Yang pertama adalah bahwa sekarang itu ya tahun 20 maupun 21 itu masih akan berlangsung tentang stay at home activity ya. Orang bekerja dari rumah, orang belajar dari rumah, orang beribadah dari rumah. Jadi apapun itu bisa dilakukan dari rumah. Pertanyaannya adalah, kalau ini terjadi perubahan seperti ini, pertanyaannya adalah, bagaimana bisnisnya Bapak Ibu semuanya? Bagaimana tim Anda? Bagaimana melakukan marketing, melakukan sales, melakukan service? Bagaimana produk supaya comply dengan perubahan ini? Ya, yang tadinya mereka bisa datang ke mall dengan secara bebas, bisa pergi kemanapun gitu ya, bisa ke sekolah, ke universitas, ke kantor dan sebagainya. Sekarang itu lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Ya, apa yang terjadi di tahun 21? Kemungkinan masih sama. Kalau tuh ada pergeseran, tapi itu tidak banyak. Ya, saya menduga mungkin kita butuh waktu sekitar 3 tahun untuk kemudian betul-betul secara pulih. Kita baru bicara tentang perubahannya dulu, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau dulu ya, bahwa semua orang itu harus melek teknologi, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang menariknya adalah pandemik COVID-19 ini yang memaksa kita untuk semakin melek teknologi ya. Kalau dulu orang bisa bilang, gua nggak mau bersentuhan dengan teknologi secara dalam. Tapi dengan COVID-19 itu kita dipaksa. Siapapun Anda, apapun bisnis Anda, apapun produk Anda, siapapun tim yang berada di belakang Anda, itu mesti melek teknologi ya. Dimana kalau teknologi ini sangat mendrive perubahan landscape daripada perekonomian dunia ini ya. Nah, ini didrive oleh 3 hal Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah IoT. IoT itu adalah Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu itu mesti connect di dalam internet ya. Yang kedua adalah big data ya. Bagaimana kita bisa menggunakan big data ini sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Customer apa yang ingin kita layani, ya produk apa yang perlu kita lakukan, ya pricing-nya seperti apa. Ini dengan menggunakan big data sehingga kita mengetahui behavior dan sebagainya. Ya, yang ketiga adalah artificial intelligence atau kita sebutnya dengan AI. Ya, AI ini bagaimana teknologi itu berperan seperti manusia, ya bahkan konon ini kurang lebih apa itu AI? AI itu adalah bagaimana mesin atau teknologi itu bisa bertindak sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya teknologi ya ini sangat kalau kita artikan menjadi 3 hal ini dan 3 hal ini yang mendrive ya perubahan ekonomi dunia ini sangat kuat itu didrive oleh 3 hal ini. Yang pertama adalah IoT, yang kedua adalah big data dan yang ketiga adalah artificial intelligence ya kira-kira begitu ya. Lalu apa yang ketiga Bapak Ibu ya? Yang ketiga adalah ini nggak kelihatan ya. Oke, yang ketiga adalah berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi kalau dulu kita bisa bicara bahwa bisnis kita itu adalah bisnis pendidikan, bisnis kita itu adalah bisnis mining, bisnis kita itu adalah bisnis finance, ya. Apapun bisnis Anda, sekarang itu related ke health, ya. Jadi walaupun kita bisnis pendidikan, bagaimana health itu hadir, ya di bisnis kita, Bapak Ibu, ya. Bahkan kemudian di sini mengatakan ya, kalau punya healthy life, ya, punya kehidupan yang sehat itu dimulai dari healthy body ya. Jadi healthy body dulu kemudian healthy life ya kira-kira begitu. Nah, yang keempat adalah tentang value dan belief
ya. Ini terjadi redefining, ya, pemaknaan baru, ya, antara berkaitan dengan value dan belief, ya. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Begitu terjadi pandemik, ya, ini yang menarik adalah kemudian kita mempunyai pemahaman baru, nilai-nilai baru tentang apa itu family, ya, apa itu partnership, ya, apa itu kemudian menilai customer dan sebagainya. Jadi value-value dan belief-belief itu, ya, kemudian sekarang menemukan pemaknaan kembali karena situasi yang seperti ini, ya. Dan yang menarik adalah yang kelima, bahwa humanity itu semakin lengkap, ya. Kalau dulu kita berpikir bahwa IQ itu yang paling penting, gitu ya, kemudian disusul bahwa EQ itu yang paling penting, gitu ya. Lalu yang ketiga bahwa walaupun punya IQ, walaupun punya EQ, Anda juga mesti punya SQ, ya, spiritual question, gitu, kecerdasan secara spiritual, ya. Itu yang ketiga, ya. Ternyata Bapak Ibu, Anda punya IQ, Anda punya EQ, Anda punya SQ, ya. Ini mesti dibalance, ya, mesti balance dengan PQ. Apa itu PQ? PQ adalah physical question atau kecerdasan secara fisik, ya, sehingga kita sebagai manusia hari ini, ya, Bapak Ibu, semakin human, semakin balance, ya, berkaitan dengan 4 kecerdasan tersebut, ya. Nah, itu adalah 5 perubahan, ya, yang terjadi di tahun 2021 ini, dan saya yakin di tahun 2021 ini pun masih berjalan kurang lebih seperti 5 hal ini, Bapak Ibu, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan terjadi perubahan ini, apa yang mesti kita lakukan, ya? Saya sebutnya dengan what next, ya. Nah, tetapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengutip satu quote dari Om Peter, ya. Om Peter F. Drucker ini mengatakan bahwa the greatest danger, ya, bahaya yang paling besar di dalam in time of turbulency, di saat turbulensi itu adalah perubahan yang sangat cepat, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi turbulensi kalau kita maknakan hari ini itu adalah perubahan yang sangat-sangat cepat sekali, ya. Itu bahaya yang paling besar, ya, pada waktu terjadinya perubahan yang sangat besar. Pada waktu terjadinya turbulensi, bukan turbulensinya, bukan di perubahannya, ya. Yang bahaya yang paling besar adalah kita, it is to act with yesterday logic. Artinya bahwa kalau terjadi perubahan yang besar, ya, yang bahaya itu adalah kalau kita menyikapi perubahan itu dengan logika-logika kemarin, logika-logika masa lalu, dengan mindset, ya, dengan cara berpikir, dengan energi yang masa lalu, ya, itu yang paling bahaya, ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Om Peter, maka kita perlu memiliki mindset baru. Nah, setelah ini Brunil mungkin akan lebih kuat lagi tentang bagaimana mempunyai mindset yang baru, ya, dengan logika yang baru nih menurut Bro Pipin, ya. Jadi setnya itu mesti kita gunakan set kekinian, ya. Jadi kita set kekinian untuk menghadapi, ya, turbulensi, perubahan-perubahan yang sangat cepat ini. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana cara melakukannya, ya? Nah, Bapak Ibu, sehingga kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini, kita melihat bahwa seolah-olah ada terjadi problem, ya. Kita mendapatkan suatu masalah, ya. Customer-nya berubah, kemudian organisasi kita berubah, cara kita memarketingkan juga berubah, banyak terjadi perubahan. Sehingga kita mengatakan, sebagian orang di antara kita mengatakan bahwa itu adalah masalah, itu adalah problem, ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk melihat problem bukan sebagai problem. Saya ulangi, ya, saya mengajak Bapak Ibu di sini, para pebisnis, para profesional yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk melihat problem bukan sebagai problem. Lalu sebagai apa? Yang pertama, anggap problem sebagai sebuah challenge, sebagai sebuah tantangan, ya. Dan ini yang selalu saya lakukan kepada klien-klien saya, ya. Jadi, yuk, jangan katakan problem, karena begitu kita bicara problem, maka energinya menjadi negatif. Hormonnya juga hormon negatif, ya, hormon kortisol, ya, sehingga kita merasa tidak berdaya, kita merasa dalam situasi yang kenapa situasinya begini, nggak adil dan sebagainya, kita situasi yang dalam situasi tidak beruntung seolah-olah. Tetapi begitu kita melihat ini sebagai sebuah challenge, sebagai sebuah tantangan, maka seluruh energi positif kita akan keluar, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, ketika kita melihat challenge, Bapak Ibu, selanjutnya bahwa problem bukan hanya challenge, bahkan sebuah opportunity, ya. Jadi apalagi pengusaha nih, kalau tadi bersama Bro Pinpin kita sudah dipandu tentang keberpeluangan, maka adalah tugas seorang entrepreneurship, ya, melihat segala sesuatu itu
yang tadinya problem menjadi challenge lalu menjadi opportunity, ya, menjadi kesempatan, keberpeluangan, menjadi peluang, ya. Bahkan Bapak Ibu, opor yang paling enak di dunia ini bukan opor ayam, tapi opor yang paling enak di dunia ini adalah opportunity, ya. Jadi kalau saya ketemu sama Mbak Mia, Mbak Mia, ada opor nggak? Ada opor baru nggak? Ini opornya bukan opor ayam, ya Mbak Mia, tapi opportunity, ya. Itu kode opor yang paling enak di dunia, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana dari problem kemudian menjadi challenge, menjadi opportunity, ya. Bahkan Bapak Ibu semua, ini menjadi aset. Ya, jadi problem itu adalah aset baru. Jadi ketika kita mendapatkan problem, mendapatkan tantangan baru, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan aset baru, ya. Dan setelah ini saya akan buktikan, ya, karena saya akan contohkan ini yang saya alami sendiri, ya, sebagai saya pribadi seorang coach, saya pribadi sebagai pebisnis di Asia Coach Indonesia. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya berhadapan dengan problem, kemudian saya rubah menjadi challenge, saya rubah menjadi opportunity, dan yang terakhir kemudian saya bisa mendapatkan aset, ya. So, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah bahwa ini 4 hal ini yang sangat-sangat kemudian saya bawa selama ini di tahun 2020, ya. Di tahun 2021 saya menggunakan trilogi 2021. Nanti di slide terakhir, ya. Ini tahun 2020 saya gunakan ini, ya. Nah, ini juga terinspirasi dari suatu pepatah dari China, Bapak Ibu, ya. Orang teman-teman Tionghoa ya mengatakan Weiji, ya, bahwa apapun, ya, situasi apapun itu selalu, sebagian orang mengatakan situasi yang bahaya, sebagian orang lagi mengatakan bahwa itu adalah opportunity. Nah, kita sebagai seorang entrepreneur, ya, sebagai seorang pebisnis, melihat situasi apapun itu sebagai sebuah opportunity, ya. Dan di agama saya yang Muslim, yang barangkali Bapak Ibu juga semua Bapak ada yang beberapa yang Muslim, ya, di Quran surat Al-Insyirah ayat 6 juga mengatakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, ya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hari ini sedang berada di era, di situasi yang terjadi kesulitan, maka kabar baiknya adalah, nah ini Bapak Ibu, kabar baiknya adalah bahwa setelah itu kita akan ketemu dengan kemudahan, dan itu akan membuat kita lebih kaya lagi, ya, karena dari problem kemudian menjadi aset, ya. Nah, ini saya senang sekali, dan ini 4 hal ini saya merasa bersyukur sekali karena dari 4 hal ini saya mendapatkan inspirasinya ketika saya ketemu dengan Coach Roy. So, Coach Roy, terima kasih sekali, ya, untuk bisa menginspirasi saya untuk bagaimana di tahun 2020, saya bicara tahun 2020, itu saya menggunakan 4 tahapan ini kemudian untuk menghadapi di tahun 2020, ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan lagi, bagaimana cara merubah problem menjadi challenge, menjadi opportunity, kemudian bahkan menjadi aset, ya. Nah, saya ingin memberikan contoh, mohon izin, ya, tanpa bermaksud apa-apa. Ini saya hanya sharing saja, berbagi kebahagiaan apa yang terjadi, ya Bapak Ibu. Bahwa di tahun 2020 ketika tanggal 15 Maret pemerintah menentukan adanya PSBB, ya, ketika kita menentukan adanya PSBB, ya, di 2 minggu itu Bapak Ibu, di minggu setelah tanggal 15, ya, maupun 2 minggu itu jadwal saya sebagai coach, sebagai trainer itu sebenarnya sudah penuh, ya, termasuk saya harusnya pergi keluar kota dan sebagainya. Begitu terjadi pandemik itu kemudian totally saya nggak bisa kemana-mana, ya, totally saya nggak bisa kemana. Nah, apa yang terjadi, ya? Maka itu adalah problem buat saya. Nah, tapi kemudian saya rubah ini menjadi challenge. Lalu bagaimana ini challenge ini untuk bisa saya rubah bahkan kemudian menjadi opportunity, ya. Nah, program-program saya yang saya lakukan secara offline tentu saja saya lakukan secara online, ya. Jadi ada challenge kemudian berubah jadi opportunity, bahkan kemudian berubah menjadi aset, ya. Nah, salah satunya adalah program saya yang disebut dengan Super Intensive Group Coaching. Itu banyak sekali beberapa saya lakukan selama dengan menggunakan media online, ya. Dan ini adalah beberapa contoh flyer, dan saya ingat betul, saya mulai tanggal 13 April, ya, artinya 1 bulan setelah tanggal 15, jadi 2 minggu sebelumnya saya sudah bisa melakukan shifting, ya, itu yang terjadi di diri saya dan organisasi bisnis saya, Bapak Ibu semua. Dan selama tahun 2020,
hanya untuk program super intensive group coaching saja saya itu bisa melakukan batch 13 itu sampai ke batch 19 ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah sebentar ya. Yang berikutnya adalah growth business model ya. Jadi selama ini Bapak Ibu, saya sudah menciptakan beberapa knowledge ya, beberapa cara untuk bagaimana saya dan tim saya mendampingi para pebisnis ya. Lalu Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan growth business wheel ya. Saya biasanya menggunakan growth business wheel. Lalu ketika terjadi pandemik ya, saya kemudian menciptakan yang saya sebut dengan growth business model ya. Kalau teman-teman bisa melihat di sebelah kiri, ini adalah growth business model ya. Ini saya ciptakan tahun 2020, kemudian kita launch ya, waktu itu dihadiri lebih dari 100 orang ya dengan menggunakan Zoom. Dari growth business model ini kemudian saya menciptakan sebuah program ya, growth hack strategy. Jadi orang bagaimana supaya bisa tumbuh sudah ada modelnya. Bahkan itu kita bisa hack ya. Dan yang bahkan menariknya Bapak Ibu, setelah itu saya daftarkan ke Haki, itu menjadi hak cipta dan saya juga mendapatkan hak ciptanya ya. Nah, ini yang saya sebut dengan aset ya. Saya mendapatkan hak cipta. Bahkan growth business model ini kemudian saya bisa membuka program sertifikasi untuk menjadi seorang business coach ya dari sebuah growth business model ya Bapak Ibu. Jadi artinya ini yang saya sebut dengan yang tadinya problem, kemudian kita rubah menjadi challenge, kita rubah menjadi opportunity, kemudian kita rubah menjadi aset. Dan inilah adalah beberapa aset yang versi saya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah kemudian menjadi program, kemudian menjadi hak cipta, kemudian menjadi program untuk sertifikasi untuk menjadi business coach ya. Nah, ini yang menarik ya. Nah, hal yang lain juga termasuk di era ini kemudian saya juga kemudian menciptakan Orbit Coaching Model ya. Orbit Coaching Model ini adalah model bagaimana kita mendampingi para coach kita, para klien kita. Nah, ini juga saya ciptakan, kemudian saya mendapatkan hak cipta tanggal 4 Januari kemarin ya. Saya ciptakan tahun 2020, tapi saya daftarkan hak ciptanya itu di 4 Januari. Ini versi saya, ini adalah aset Bapak Ibu, ini versi saya. Jadi bagaimana itu kita rubah menjadi aset ya. Dan di tahun 2021 ini saya akan fokus untuk yang terakhir ini membangun LMS ya, Learning Management System. Jadi bagaimana orang bisa belajar secara online kapan saja, di mana saja, bahkan bisa melakukan itu secara live, coaching secara live. Ini yang akan saya lakukan di besar ya. Nah, Bapak Ibu, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi ya, maka apa yang akan saya lakukan dan saya mau sharingkan di kesempatan hari ini di tahun 2021. Saya menyebutnya dengan trilogi 2021 ya. Yang pertama Bapak Ibu, karena trilogi itu tentang 3 ya. Ini adalah resume ya, kesimpulan dari pertemuan kita hari. Yang pertama adalah ya, yang pertama bahwa tahun 2021 ini letakkan sebagai big hope ya, harapan besar ya, apapun yang terjadi, maka kita bagaimana memaknai tahun 2021 ini big hope ya. Di tahun 2020 di mana kita berada dalam situasi yang chaos dan sebagainya, maka yuk 2021 ini kita labelin ya, ini kalau istilah Pak Roy, ini adalah menjadi big hope ya. Dan kita melihat bahwa kalau 21 itu adalah harapan kita sangat besar, maka itu akan mengenerate hormon positif ya, hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon serotonin dan hormon endorfin. Ini yang saya sebut dengan DOS ya. Dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin. Tuhan sangat baik sekali, Tuhan menciptakan begitu banyak hormon positif ya, dan hanya menciptakan satu hormon negatif yaitu kortisol. Nah, yuk kita lihat 2021 ini sebagai tahun harapan yang sangat besar, sehingga energi kita, hormon kita ya, mindset kita itu adalah mindset harapan yang besar ya. Lalu yang kedua ya, dengan big hope ini maka ditopang oleh 2 hal. Apa 2 hal itu? Ya, 2 hal itu yaitu innovation ya. Maka yuk lakukan inovasi ya. Bagaimana melakukan marketing, sales ya, kita melakukan inovasi. Inovasinya apa? Ya, yang tadinya offline menjadi online. Yang tadinya online itu juga mesti offline sekarang ya. Nah, teman-teman yang biasa main online sekarang pun harus offline. Nah, mereka sangat beruntung karena mereka bisa menyesuaikan offline gaya pandemik itu seperti apa ya. Jadi karena sekarang itu eranya adalah omnichannel. Tidak bisa yang semuanya online, karena ketika semuanya online
itu kemudian akuisisi cost untuk customer itu juga lumayan tinggi ya. Lalu inovasi berkaitan dengan produk ya. Kalau produknya besar kemudian potong kecil-kecil. Kalau produknya panjang kita buat pendek. Kalau produknya mahal kita bikin lebih ekonomis ya. Artinya kita potong-potong. Pricing-nya tetap sama tetapi kemudian kita potong-potong. Jadi itu inovasi yang kita lakukan dengan berkaitan dengan produk. Lalu services ya. Lalu pelayanan, bagaimana yang inovasi apa yang kita lakukan di bisnis proses ya, di bisnis proses. Di mana di bisnis Anda, di bisnis proses yang mana yang bisa diinovasikan ya. Contohnya misalkan kalau teman-teman main e-commerce ya, pada waktu bisnis proses packaging itu diinovasi ya, dibikin bagus, dibikin manis, dibikin memorable. Sehingga sekarang begitu produk ini dikirim ke customer Anda, kemudian customer menerima, kemudian melakukan unboxing ya. Karena sekarang unboxing itu lagi keren banget, lagi tren banget ya. Unboxingnya keren banget ya, berlapis-lapis, kemudian ada tulisan, kemudian ada ucapan, kemudian ada surprising-nya di situ. Maka ini adalah salah satu bisnis proses yang teman-teman bisa lakukan di bagian inovasi misalkan ya. Bahkan teman-teman juga bisa melakukan inovasi di bisnis model dan sebagainya ya. Yang terakhir teman-teman, setelah kita punya harapan yang besar kemudian kita melakukan inovasi ya, apa inovasi yang kita lakukan? Maka yang terakhir adalah yuk lakukan itu dengan cara melakukan akselerasi ya, dengan lakukan percepatan ya. Ingat Bapak Ibu, sahabat semua, bahwa alam juga menyukai percepatan. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan massive action ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, kompetitor Anda, pesaing Anda ya sekarang itu sedang dalam keadaan mereka sedang melambat, maka energi kita ya di saat seperti ini justru kita bekerja lebih keras, lebih cerdas dan sebagainya ya. Yang kedua adalah collaboration, banyak-banyak melakukan kolaborasi, dan ini juga saya sudah lakukan bersama Coach Roy, bersama Bro Pimpin, bersama Bro Neil ya, untuk melakukan kolaborasi. Dan yang terakhir ini adalah saya geser sedikit yang ketiga ya, 2021 ya, saya mengatakan bahwa 2021 itu adalah saat yang tepat untuk nyalip di tikungan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, kalau kita bisa melakukan nyalip ya di track yang lurus itu biasa. Kalau ekonomi sudah baik-baik saja ya, kemudian kita buka cabang, kemudian bisnis kita tumbuh, itu biasa ya. Kompetitor Anda juga melakukan hal yang sama ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, justru saat ini di tahun 2021 adalah saat yang tepat dikala kompetitor Anda sedang melambat, dikala toko sebelah sedang berjalan secara pelan-pelan, maka saatnya teman-teman untuk bagaimana melakukan nyalip ya di tikungan. Di tahun 2021 adalah saat yang tepat untuk teman-teman bisa tumbuh lebih cepat, lebih baik ya, karena kompetitor Anda sekarang sedang dalam keadaan melambat. Tentu saja dengan perhitungan yang baik ya, dan nyalip di tikungan ini adalah dalam framing yang positif ya Bapak Ibu, dalam framing yang positif ya. Jadi bukan dalam framing yang negatif ya. Nyalip di tikungan, nyalip kepada diri sendiri ya, nyalip kepada kompetitor ya, nyalip kepada apa yang selama ini kita cita-citakan sebelumnya misalkan ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, saya mengundang Bapak Ibu semua, yuk tahun 2021 ini kita cantumkan harapan itu jadi besar ya, kita melakukan inovasi, lalu kita melakukan akselerasi ya. Nah, itu adalah trilogi ya, gagasan besar saya mengenai bagaimana melakukan bisnis rebound di tahun 2021 ya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Saya selalu berdoa dan saya yakin bahwa Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sejahtera, dan selalu dalam keadaan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.